Ini sebabnya kenapa makan santan bikin kamu berlemak dan kolesterol. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai santan. Ya, kenapa ketika kalian makan santan, lalu kolesterolnya naik, lalu berlemak, perutnya buncit, gemuk, dan lain-lain yang selama ini kalian berpikir bahwa lemak ini memang perlu untuk dihindari. Terutama untuk orang-orang yang mau menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, punya masalah jantung, dan lain-lain. Santan ini pokoknya jelek lah, gitu. Ya, oke. Sebelum kalian suudzon sama santan, ya, saya akan breakdown dulu. Kita akan bedah dulu mengenai santan ini, atau yang kita sebut sebagai coconut milk, ya. Kan sekarang banyak sekali nih orang-orang produk-produk susu. Nah, salah satunya adalah santan, coconut milk. Kalau kalian mungkin tahu produk coconut atau produk kelapa, itu kan banyak sekali ya. Ada coconut oil, ada coconut water, ada coconut cream, dan lain-lain. Yang mungkin tertarik, mungkin boleh komen ya. Nanti next akan saya bahas. Jadi bagaimana serba-serbi produk kelapa ya, yang mana yang baik, yang mana yang memang kurang baik. Ya, tapi kali ini kita akan fokus ke santan dulu. Bahwa santan atau coconut milk ini profil nutrisinya gimana sih? Per 100 ml-nya ya, kita akan breakdown dulu. Total kalorinya adalah 230 kalori. Memang termasuk tinggi. Kenapa kok tinggi? Ya, kita lihat dulu. Karena total lemak dalam 100 ml santan itu adalah 24 gram di dalam 100 ml ya, 100 ml ini. Jadi kalau kalian lebih banyak pakainya, tentunya akan lebih banyak lagi. Nah, di dalam total lemaknya 24 gram ini, lemak jenuhnya itu 23 gram ya, atau 97% dari total lemaknya. Kemudian total karbohidratnya itu 5,5 gram, di mana di dalamnya ada kandungan seratnya juga ya, itu 2 gram. Dan total proteinnya yang terkandung dalam santan ini adalah 2 gram. Di dalam santan ada apa aja mikronutrisinya, manfaatnya? Ada vitamin C-nya, ada folatnya, ada magnesium, mangan, ya, kemudian selenium, dan juga fitonutrisi yang lain. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, santan ini juga nggak kalah ya dengan buah-buahan atau sayur-sayuran. Kandungan mineralnya juga cukup banyak, cukup kompleks gitu. Lalu kalau kita bicara mengenai lemak sendiri ya, karena banyak orang yang berpikir bahwa lemak yang di dalam santan ini adalah lemak jahat. Ya, kenapa kok dipikir lemak jahat? Karena orang berpikir bahwa lemak jenuh itu adalah lemak jahat. Dan itu adalah doktrin yang selama ini sudah banyak ditanamkan ya, mulai dari beberapa dekade yang lalu. Ya, mungkin bisa 2-3 dekade yang lalu sampai saat ini, bahwa lemak jenuh itu adalah lemak jahat. Ya, bukankah begitu? Itu yang Sobat Sehat pikirkan sampai sekarang. Ya. Yang masih berpikir seperti itu, boleh juga komen di bawah. Ya. Nah, kita bicara mengenai lemak sendiri. Ya, lemak atau yang saya sebut di sini adalah dietary fat. Nah, kenapa kok saya perlu sebut ini dietary fat? Karena ini yang kita bahas adalah lemak makanan. Ya. Lemak makanan atau dietary fat itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah lemak tak jenuh. Nah, yang kedua adalah lemak jenuh. Yang ketiga adalah lemak trans. Ya. Lemak tak jenuh itu pun itu masih dibagi 2 lagi. Ada lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda. Nah, di sini mungkin Sobat Sehat bisa lihat ya. Di sini saya gambarkan salah satu struktur lemak, di mana lemak itu terdiri dari unsur apa? Karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, itu yang membentuk struktur lemak. Nggak perlu dihafalkan. Saya hanya memberikan struktur kimia di sini contohnya yang membuat Sobat Sehat tahu ini yang disebut lemak tak jenuh ya. Karena apa? Karena ada satu ikatan ganda di antara
atom karbon ini, kalau ada satu ikatan yang ganda, yang rangkap itu adalah lemak tak jenuh tunggal. Kalau ada dua gimana dok? Lemak tak jenuh ganda. Itu. Nah, itu yang membedakan antara lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Kalau tidak ada ikatan rangkapnya, itu yang disebut oleh kita, ya, oleh orang-orang yang menentukan lemak-lemak ini adalah lemak jenuh. Itu. Nah, jadi yang membedakan antara lemak tak jenuh dan lemak jenuh itu adalah ikatannya. Ya, bukan jahat nggak jahat, ya, nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik di sini. Yang membedakan adalah ikatannya. Itu, ya. Nah, beda lagi dengan lemak trans. Nah, lemak trans ini memang yang perlu dihindari, ya, terutama adalah lemak trans yang buatan, karena juga ada lemak trans alami yang baik. Kira-kira ada yang tahu? Boleh komen di bawah. Ya, kayak tahu lemak trans yang alami apa, dan yang tidak jahat juga sebetulnya, tidak semuanya jahat, ya. Yang saya sarankan adalah lemak trans, yang saya sarankan untuk dihindari adalah lemak trans yang buatan, meskipun lemak trans secara umum juga perlu kita batasi, ya. Lemak santan itu adalah lemak jenuh, betul, ya. Tapi sekali lagi, lemak jenuh itu bukan lemak jahat. Karena yang membedakan adalah ikatannya, ya, bukan jahat tidak jahatnya. Lemak santan itu terdiri dari apa? Dari MCT. MCT itu apa, dok? Medium chain triglyceride, ya. Jadi asam lemak yang rantai medium, rantai sedang. Bahkan buat kalian yang mungkin mau melihatnya, meniliknya lebih detail, lebih dalam, bisa searching sendiri di Google, ya, manfaat dari MCT. Manfaat dari medium chain triglyceride ini banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah membahas mengenai ini. Bahkan ini bisa memicu atau membantu fat loss, pembakaran lemak. Itu sebabnya saya pernah juga bicara eat fat, burn fat. Ya, ada konsumsi lemak-lemak tertentu itu yang justru bisa membakar lemak kita. Menarik bukan? Ya, salah satunya bisa kita peroleh dari MCT oil itu yang terkandung di dalam santan. Ya. Yang kedua, di dalam santan lemaknya itu adalah asam laurat atau lauric acid. Nah, lauric acid ini pun juga sudah banyak sekali diteliti, penelitian di medis, ini bisa meningkatkan, menjaga imunitas. Karena apa? Karena sifatnya adalah antimikrobial, antifungal, antiviral. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang dulu waktu zaman-zaman pandemi kemarin, ya sampai sekarang sih masih ini ya, masih eksis juga. Itu kenapa dikatakan coconut oil, ya salah satunya produk coconut oil itu bisa meningkatkan atau menjaga imunitas. Karena punya sifat yang sama untuk punya kandungan asam laurat sama dengan santan. Nah terus kenapa dok kok dibilang selama ini santan itu nggak baik? Kenapa santan itu jadi jahat lemaknya? Kenapa kok bikin berlemak dan kolesterol? Oke, di sini saya jelaskan kenapa. Ya, apa sebabnya? Kenapa kok bisa bikin berlemak, bisa bikin kolesterol? Sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa lemak makanan, tadi udah saya bahas ya, lemak makanan itu tidak sama dengan lemak tubuh. Itu yang sobat sehat perlu catat dulu, ya, perlu camkan dulu karena ini ya merubah doktrin yang sudah bertahun-tahun itu memang tidak mudah, ya. Tapi di sini yang saya sampaikan adalah kebenarannya, faktanya, ya. Yang kedua, kolesterol makanan itu pun juga tidak sama dengan kolesterol tubuh. Artinya gimana, dok? Kalau kita makan kolesterol yang terkandung di dalam makanan, which is sebetulnya kolesterol di dalam santan itu tidak ada. Kenapa? Karena santan itu adalah plant atau tanaman. Yang mengandung kolesterol itu adalah hewani. Nah, lucu kan? Jadi dari sini kalau orang bilang memang, tapi di sini saya bicara secara general ya, bahwa makanan yang ada kandungan kolesterolnya pun itu tidak meningkatkan kolesterol tubuh. Makanan yang ada kandungan lemaknya itu tidak meningkatkan lemak tubuh. Lalu apa yang membuat tubuh kita itu berlemak dan berkolesterol atau kolesterolnya tinggi? Tentunya adalah pola makan kita, pola hidup kita secara keseluruhan. Bukan salah makanan yang ada lemaknya, bukan salah makanan yang ada kolesterolnya, ya, bukan salah santannya, tapi adalah pola hidup kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita makan, ya. Dan kalau kita bicara mengenai santan sendiri, ya, apa yang bisa bikin santan itu berlemak dan kolesterol? Adalah cara konsumsi yang salah. Nah, ini yang jarang orang perhatikan. Kalau kita hanya perhatikan piece of the puzzle, ya, kita hanya perhatikan salah satu cuplikan dari puzzle ini, kita lalu blaming
santan, ya kita nyalain, wah makan santan nih, ini yang bikin berlemak, bikin kolesterol, tapi yang lain-lain nggak diperhatikan. Itu yang membuat banyak orang punya masalah lemaknya tinggi, lemak visceral, kemudian penyumbatan pembuluh darah, kolesterol, dan lain-lain. Lalu gimana dok cara konsumsi santan yang benar? Nah ini kan yang penting ya. Gimana dok cara konsumsi santan yang benar? Yang pertama, tips dari saya, ya perlu dicatat ya di sini ya. Jadi cara konsumsi santan yang benar, yang pertama adalah pilih santan yang asli, ya, yang raw. Itu kalau bisa kalian produksi sendiri, buat sendiri, itu akan jauh lebih baik ya daripada kita beli, kita nggak tahu apa yang dimasukkan. Tapi kalau kalian sudah tahu beli di mana yang memang benar-benar oke, boleh-boleh aja, silakan ya. Karena santan itu kan banyak sekali jenisnya. Ada santan yang kemasan, ada santan yang sudah diproses dan lain-lain. Ya buat yang ingin lebih detail, mungkin next akan saya bahas mengenai perbedaan masing-masing santan ini. Ya, yang kedua adalah tidak dipanaskan dengan suhu tinggi dan berulang kali. Nah, itu sebabnya saya sarankan kalau kalian masak rendang, masak opor, masak gulai, masak makanan apapun yang menggunakan santan, masukkan santannya di akhir ketika mau matang, ya, bukan dimasak dari awal. Itu, dan tidak dipanaskan berulang kali. Besok dimakan lagi, dipanaskan lagi, dan ini yang menyebabkan lemaknya teroksidasi. Jadi lemak yang jatuh yang apa? Lemak yang teroksidasi. Itu, ya, bukan lemak jenuh. Oke, dan yang terakhir adalah perhatikan jumlahnya. Well, betul, lemak santan itu lemak baik, tapi segala sesuatu yang baik kalau dikonsumsinya berlebihan, jadinya juga nggak baik. Ya, itu sebabnya perhatikan jumlahnya. Memang santan ini termasuk makanan yang padat kalori. Itu sebabnya saya sarankan juga jangan dikonsumsi berlebihan. Bukan karena bilang, oh karena Dr. Hans bilang baik santan, lalu saya konsumsinya berlebihan. Nggak gitu juga, ya. Jadi perhatikan jumlahnya. Jadi kalian tetap ukur sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan asupan lemak kalian yang lain. Karena kalau kalian sudah konsumsi santan dalam jumlah yang tinggi, ya konsumsi sumber-sumber lemak yang lainnya ini ya dibatasi supaya nggak terlalu berlebihan juga. Itu. Jadi semoga ini bisa membuat Sobat Sehat lebih paham, tidak mengkambing hitamkan santan atau masakan-masakan yang menggunakan santan, karena tidak semua santan itu buruk. Tergantung bagaimana kita cara konsumsinya, bagaimana kita memilih santan yang baik, dan berapa banyak yang kalian konsumsi. Semoga ini bermanfaat ya, dan buat Sobat Sehat yang ingin mendengarkan bincang-bincang sehat yang lebih seru, bisa cek di channel kita 3H, Hidup Happy Healthy. Stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan bahas mengenai santan. Ya, kenapa ketika kalian makan santan, lalu kolesterolnya naik, lalu berlemak, perutnya buncit, gemuk, dan lain-lain yang selama ini kalian berpikir bahwa lemak ini memang perlu untuk dihindari, terutama untuk orang-orang yang mau menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, punya masalah jantung, dan lain-lain. Santan ini pokoknya jelek lah, gitu. Ya, lalu gimana dok cara konsumsi santan yang benar? Nah ini kan yang penting ya. Gimana dok cara konsumsi santan yang benar? Yang pertama, tips dari saya ya perlu dicatat ya di sini ya. Jadi cara konsumsi santan yang benar, yang pertama adalah